kita bareng, kita begini nih, doa. Rangkulan? Ya. Meskipun waktu itu Mas Dono sama Mas Kasino lagi diem-dieman, tetap doa. Kita doa. Oh. Selesai. Habis itu mulai penyakit, Mas. Apa tuh? Mas Kasino itu maaf, kepengen pup. Grogi ya? Kayak grogi gitu. Sini toilet bersih nggak ya? Oh gitu. Mules. Kalau Mas Dono mau lagi. Mas Dono tuh. Mas Indro, waduh, udah berapa lama kita nggak ketemu nih ya? Wah. Dan perkembangan di luar udah banyak banget. Waduh, banget. Kita ada 4 tahun ya? Oh, enggak juga. Enggak ya? Enggak. Enggak 4 tahun juga. Perasaan udah 4 tahun belum ya? Jadi kelihatannya lama ya? Enggak, soalnya kan masih Presiden Jokowi, kita jadikan gembira terus. Betul. Gembira terus gitu kan. Ini mendadak pinggir jurang ini kayaknya. Jadi, loh ini banyak banget peristiwa yang terjadi di luar, kata teman-teman. Saya juga nggak terlalu ngamati. Ada yang mau korban nganter sapi jadi perang. Itu. Sapi yuk bikin perang. Iya. Dan ada juga yang misalnya ada yang ibadah haji juga jadi rame. Kok nggak bisa kayak kita gini ngopi-ngopi aja? Ya? Mungkin mereka lebih pintar, Mas, dari kita. Nah itulah kita sebagai orang awam ya. Iya. Ya mau gini-gini aja lah. Iya kan? Kita kan ngomong aja nggak bisa. Artinya gini, kita ngomong, gua kemarin beli rokok. Udah itu aja buat beneran kita beli rokok. Oh iya. Yang kan ada kan orang yang pintar-pintar, gua kemarin beli rokok. Padahal dia nggak ngerokok. Gitu kan ada. Pinggir jurang aja nih kan. Gitu. Kita ngomong soal benar tidak benar, saya tertarik banget dengan kemarin ngobrolin soal Mas Dono itu luar biasa, viewer itu ketagihan kan kita ngobrol. Sekarang juga saya pengen denger nih, ini setelah berita-berita yang banyak nggak jelas itu, saya pengen sesuatu yang memfeeding otak saya tentang bagaimana apa yang terjadi, hal-hal yang kami nggak tahu tentang warkop. Misalnya, warkop itu kalau mau tampil di panggung atau mau syuting itu ada ritual nggak? Ada misalnya, ada teman saya tuh, namanya Denny Sregar. Iya. Teman saya mungkin kenal, itu sebelum syuting. Saya belum pernah tahu sih. Ya, adalah namanya Denny Sregar. Saya cuma suka ngikutin aja. Ya jangan begitu juga. Intarnya kenal. Iya. Nah, dia itu sebelum syuting. Tapi kan emang belum kenal. Ya, belum. Tapi kenal, minimal kita tahu orang itu, namanya Denny Sregar itu, kalau lagi mau syuting gitu, mau syuting dia konten dia yang sering ngeselin itu dia pasti pertama tuh, gitu. Supaya percaya diri. Iya. Dan nggak boleh ada yang ngomong satupun. Jadi ketika misalnya dia lagi ngapalin gitu, ada yang teriak tuh, cilok, itu orang cilok suruh panggil, suruh diem. Nggak mau, dia harus senyap. Kirain dibeli enggak ya? Boro-boro, saya yang beli. Nah, itu contoh-contoh ritual. Sahabat saya tadi. Kalau warkop seperti apa misalnya? Ritualnya. Ini kalau show nih. Kalau show kita. Ini kan Mas Dono kan dulu pernah marahan ya sama Mas Kasino. Oh iya, itu cerita di episode lalu. Tapi ini tetap akan dia lakukan. Kita bareng, kita begini nih, doa. Rangkulan? Ya. Meskipun waktu itu Mas Dono sama Mas Kasino lagi diem-dieman, tetap doa. Kita doa. Selesai. Habis itu mulai penyakit, Mas. Apa tuh? Mas Kasino itu maaf, kepengen pup. Grogi ya? Kayak grogi gitu. Sini toilet bersih nggak ya? Oh gitu. Mules. Kalau Mas Dono mau lagi. Mas Dono tuh pengen muntah aja. Mas, kadang-kadang karena kita udah tahu ya. Mas, berapa bulan telat? Bener tuh sampai kayak gitu. Mugu namanya kalau Mas Dono bilang. Nggak, artinya gini, ini juga perlu juga mungkin seniman-seniman yang baru mau merintis, mau main panggung atau mau syuting, harus tahu bahkan sekelas Mas Kasino, Mas Dono waktu itu pun. Dan sampai terus loh, sampai terakhir loh. Artinya nggak cuma waktu pertama, ini terus.
Dan selalu begitu? Iya. Ya. Kalau saya tipis. Oh, sama ya, sama Saya aja ya, tipis. bocor Iya, semua jadi kita ya. bertiga semua sama. Bocor semua ya. Sama semua. Itu bertiga. kebiasaan yang terjadi menjelang show. Atau karena memang show-nya Warkop itu berkelas semua. Ya alhamdulillah kita memang segmennya agak di atas, Mas. Ya. Kita main di atas gitu. Jadi bukan berarti kita nggak pernah yang di tempat yang umum gitu. Kita pernah di umum, tapi kita pasti akan bedakan bahannya. Oh iya, bahannya. Selalu eksklusif ya? Iya, kita bahannya beda. Gini bahannya yang lebih universal. Tapi kalau misalnya kita main, misalnya walaupun nggak pernah ya, di Golkar misalnya, kayak gitu. Kita pasti akan mengambil hal-hal yang bisa kritisi di situ gitu. Ya kan nggak mungkin waktu itu main di Golkar, kritik Golkar kan nggak mungkin waktu itu kan. Nggak mungkin juga gitu. Ini contohnya ya, karena masalahnya emang kita nggak pernah diminta sama dia. Saya nggak ngomong partai Golkar loh ya. Ini Golkar kan zaman dulu. Golkar zaman karena dulu. sekarang kan partai Golkar. Dulu kan ormas. Iya kan dulu bukan partai. Bukan. Dulu. Tapi kok bisa ikut pemilu itu yang karena ormas. Dulu kalau misalnya kecelakaannya lama banget orang kecelakaan mah jubret 2 detik gitu, 3 detik. Itu 30 tahun kecelakaan. 32 tahun kecelakaan. Ya waktu itu kalau misalnya waktu itu kan bukan partai ya, bukan partai tapi bisa ikut pemilu. Ya, mungkin orang dalam ya, kita nggak tahu ya. Mungkin ya. Semuanya orang dalam. Oh iya ya, biasanya orang dalam kan 1, 2 gitu. Iya. Ini 275 orang dalam semua ya. Iya. Karena kumpulan orang dalam. Jadi emang beda, Mas. Kembali lagi beda. Kita lebih banyak di company, kita lebih banyak di Oh iya, jadi memang panggilan-panggilan off air itu lebih kepada perusahaan-perusahaan catering apa kayak gitu ya. Ada satu nih yang saya pernah dengar walaupun nggak kejadian. Warkop pernah diundang ke Planet Hollywood. Atau diminta tampil? Bukan diminta tampil. Apa jadi itu? Gini. Gimana itu ceritanya? Planet Hollywood ada yang namanya Sylvester Stallone sebagai pemegang saham. Si Rambo. Rambo. Lalu di sini Rambo ada sapi karapan namanya Rambo. Ada ayam aduan namanya Rambo. Sylvester Stallone datang ke Indonesia meresmikan Planet Hollywood yang di Gatot Subroto itu. Ya. Nah, maka tersebutlah nama Warkop untuk bisa menemani dia di ring 1. Oh, gitu. Jadi LC. Menemenin dia. Kenapa alasannya? Nemenin? Ya maksudnya sebagai tuan rumah lah ya? Nemenin, bukan nge-MC. Nge-MC gitu bahasa Inggris ribet. Oh iya. Jadi nemenin lah ya? Nemenin. Kenapa? Salah satunya diantaranya ketika itu kan si Sylvester Stallone ini lagi top-topnya mainan motor. Oh iya, itu tahun 94, 95 lah ya. Lupa saya tahunnya. Nah, kebetulan saya kan juga kayak gitu. Suka dikenal main di motor. Indonesia ini saya tokoh motor. Nah, akhirnya itu. Tapi kan yang diundang Warkop. Jadi kita kan kita selalu kalau mau menghadiri sesuatu, mau show, sekali kita berstrategi, Mas. Riset dulu. Ini ntar gimana gitu. Pakaian. Kalau Mas Kasino kan branded, Mas. Mas Kasino itu salah satu anggota Warkop yang branded. Peduli dengan pakaian harus bermerek. Kalau jeans juga pakai yang merek, bukan sekedar lepis gitu kan. Oh iya kan gitu. Di atasnya baju juga kayak gitu. Mas Dono kayak gitu tapi nggak gitu-gitu amat. Artinya dia rapi. Yang paling selordeh kan saya. Oh iya, kelihatan sih sampai sekarang. Saya paling selordeh. Sederhana, tapi saya kayak Pak Jokowi. Saya ambil Pak Jokowi. Oh gitu. Sederhana itu peka. Sederhana itu peka. Peka. Iya. Sederhana itu. Orang yang sederhana pasti lebih peka daripada orang yang tidak sederhana. Oh iya. Sederhana dalam pakaian, dalam pikiran, dalam berpikir. Ya kan? Orang yang sederhana dia di warung segala macam dia bisa dengerin nih orang ini ngomongnya kayak gini-gini. Bisa memetakan. Orang yang udah pakai ininya Charles Jordan apa segala macam gitu mak. Aduh, ini kotor baju gua nih di warung. Iya, boro-boro denger dia datang ke situ aja malah capek. Iya. Mas Kasino branded Mas Dono ya seadanya. Jadi kita omongannya mengenai pakaian.
planet Hollywood loh. Ini Amerika banget, Iya. Hollywood banget. Kita masih minimal jeansnya apa dengan merek deh waktu itu disebut merek Mas Kasion bilang. Baju juga misalnya apa disebut merek kan gitu. Iya. Gini. Masa pakai batik lurik kan? Kan. Ini honornya pasti gede nih. Oh iya. Ya kan? Ada Jadi pembicaraan gitu ya. Kan? Harus gini. Kita lagi ngomong itu kan udah agak lama tuh permintaannya. Kita sebelum itu kan pasti kita pikir matang-matang. Tiba-tiba. Kita dengar tiba-tiba. Ini planet Hollywood bakal yang terkeren nih. Pajangannya aja ada gitar, ada segala. Itu 1M. Harganya nilainya. Zaman segitu 1M. Tahun 90-an 1M. Tahun 90-an 1M bisa dapat rumah 14 biji. Banyak kan. Karena memang gitarnya original, punyanya George Harrison. Iya, bangsa ya kan? gitu. Tahu nggak kenapa kita kaget-kaget? Kenapa? Karena waktu itu sebelumnya presiden yang waktu itu Pak Harto bilang kencangkan ikat pinggang, kita akan menghadapi resesi. Oh iya, itu tahun 90-an Iya. ketika waktu itu sebutannya apa? Kencangkan ikat pinggang. Ikat Semua masyarakat harus berhemat. Iya. Tiba-tiba planet Hollywood buka. Ya karena Amerika kan nggak peduli. Nggak peduli. Buka dengan ornamennya saja, pajangannya saja harganya 1M. senilai 1 Konon miliar. 1M. Disebut kok di. Padahal Warkop salah satu yang menyuarakan tentang hemat. Bukan nggak menyuarakan. Apa tuh? Tapi kita selalu kan membandingkan gitu ya. Ada statement ini. Iya. Kenyataannya seperti ini, Iya, kayak gini kan betul. apa kontradiksinya gitu. Kebetulan waktu itu salah satu statement yang bagus ya untuk masyarakat, walaupun nggak bagus buat penguasa. Jadi kencangkan ikat pinggang, apalagi kita rakyat kan pasti kencangkan banget ya. Mau pinggang udah nggak punya? Wah, udah bukan main lagi, udah bolongannya kita bikinin lagi. Supaya lebih kencang lagi. Sabuknya ditambahin bolongannya. Kan tadi kita udah di tengah. Kencengin segini, wah masih belum kenceng juga. Tambahin aja bolongan, tambahin aja. Kita tambahin udah Waktu bolongan. itu rakyat diminta untuk berhemat, tiba-tiba planet Hollywood buka di Gatot Subroto, Warkop kira-kira mau diundang untuk menemani. Wah. Batin gimana waktu itu? Batin kita waktu itu langsung tegas. Kalau yang tadinya ngomongin, ini kita Versace, kita apa, tapi langsung tegas. Jangan dah. Jangan dah. Gaji ini gede loh. Gile aja kali. Honornya gitu, gede loh. Orang penggemar kita pada ngomong apaan? Nggak gitu. Langsung ngomong gitu. Oke, kita tolak. Ditolak. Kita tolak. Job yang mungkin kerjanya nggak terlalu berat. Nggak berat sama sekali. Dia juga tahu kita nggak bisa bahasa Inggris. Dengan nilai ala Hollywood ditolak hanya karena demi selaras lah ya. Iya. Wah, ini yang banyak orang nggak tahu. Apalagi itu kan sebetulnya di baliknya juga kan beliau-beliau juga kan. Iya, kita tahu. Makanya tadi saya bilang kan, waktu itu kencangan ikat pinggang itu memang berlaku untuk rakyat, bukan penguasa kan gitu kira-kira. Makanya, sementara kita rakyat. Itu setelah kita pikir keras loh. Ada pergolakan kita sebenarnya rakyat apa enggak sih? Gitu. Kita tahu-tahu kita udah bukan rakyat. Waktu itu menurut saya Warkop itu rakyat yang dikecualikan oleh Orde Baru kan. Oh, kita dikecualikan. Kita dikecualikan banget. Oh ya? Loh, dalam Warkop. Mana ada orang turun dari pesawat dijemput langsung di Sri Mulyani aja dimasalahin kemarin. Warkop kita enggak. Turun dari pesawat dijemput mobil. Diistimewakan. Mobil apaan? Tentara. Itu gue juga enggak, Mas. Beneran nih, Mas. Ini nggak bohong, Mas. Itu bukan dikecualikan, itu diamankan. Oh iya benar. Waktu itu kira-kira kan gini. Untung masih diamankan, kalau diaminkan. Masa langsung ada di buku Yasin ya. Mungkin waktu itu saya kebayangin ada sebuah perintah yang bunyinya gini kira-kira. Saya dengar ya, anak-anak Warkop itu sudah mulai agak nakal ya. Tolong diamankan. Ya, kira-kira gitu mungkin. Ada nggak suara-suara gitu kira-kira waktu itu? Itu kenapa sampai masuk jemput mobil tentara, kenapa? Kalau dianya mungkin enggak ya. Oh enggak. Daripada anak-anak yang memang masih nakal itu, tolong diserahkan saja pada unit-unit yang berkepentingan.
Halus ya. Dia, tapi justru ya kalau dianya kan ya namanya yang paling tinggi udah nggak suka ya nggak suka aja. Halus, Paling tapi... kalau ketemu enggak ya. Enggak. Tapi gini, ini itu yang api. Ini yang di bawah-bawah nih. Oh, level 4, level 5, bukan level 1 ya. Level 3 lah. Oh, level 3. Dijemput Menteri Penerangan. Dulu kan yang paling berkuasa Menteri Penerangan. Oh ya? Menteri Penerangan. Kenapa nggak percaya sih sama saya? Sebentar, Menteri Penerangan dulu berkuasa. Iya. Zaman sekarang KPK loh. Kejaksaan loh. kan? Masuk kejaksaan loh. Menteri Penerangan itu kan kalau sekarang Menkominfo ya. Menkominfo ya. Kalau dulu Menpen. Menteri Penerangan. Iya. Jadi menurut instruksi Bapak Presiden itu gitu kalau ngomong gitu. Jadi menurut instruksi yang lucu ya, saya pernah TVRI kebakaran. TVRI kebakaran? Dia ngomong kan gitu. Jadi menurut instruksi Bapak Presiden ini yang harus diselamatkan di bagian sini. Kan kita jadi mikirnya gini ya, Presiden ada di kebakaran. Ini selamatin yang sana. Ribet amat Presiden ngurusin kebakaran. Dia ngomongnya gitu, instruksi Bapak Presiden. Jadi ini yang harus diselamatkan adalah bagian ini sana ini dia ngomong gitu. Tower ano gitu. Terlalu teknis. Karena waktu itu kan nggak terlalu banyak yang diurus. Iya. Iya kan? Yang lain kan udah. Dia ini. Tapi kenapa Warkop waktu itu sampai diurus oleh mobil tentara itu? Ya kan memang kami kan dulu banget ya? Bengal. Oh, Bengal. Bengal sama Badung beda ya. Beda. Kalau Badung kadang-kadang yang enggak juga kan. Kalau ini Bengal. Jadi emang nggak bisa dibilangin. Bengal itu bukan kurang ajar. Bukan. Bengal itu emang keras kepala mungkin. Iya, keras kepala. Nah, kita tuh selalu mengkritisi moral politik, bukan politik ya Mas. Kita nggak ngerti moral politik. Sampai sekarang saya kalau mau ngomong kayak gitu-gitu, misalnya saya mengkritisi atau ngomongin ngomongin misalnya calon presiden misalnya, tapi kita udah nggak usah ngomongin takut ketahuan saya nggak suka sama siapa. Iya. Nah, nggak saya tahu maksud. Bener Mas. Gua baru lihat yang namanya Mas Jopre agak panik ya. Saya sepakat kita nggak usah ngomongin capres, ya kan? Iya. Takut makin turun surveinya kan? Gua tungguin. Begini. Ini baru keren Mas, saya set up sampai punchline. Jadi gini, ada satu peristiwa, ini yang mungkin belum ada di media manapun. Jadi saya pernah dengar ya, waktu itu salah satu film favorit saya sebenarnya. Baik versi film aslinya maupun versi parodi yang dibuat oleh Warkop, yaitu film Chips. Film Chips itu kenapa sedemikian istimewa sampai kemudian reborn-nya pun dibuat ini ya, ala-ala Chips. Ini sebetulnya klinik Mas. Saya nggak kepengen ngomong tapi lucu juga. Jadi ya oke lah. Nah karena ini kan yang off the record kita omongin. Pertamanya gini, Warkop itu logis banget, logika banget. Iya, orang-orang ini selalu berpikir itu nalar banget dan gini, ada perintah kepada saya untuk membuat hal yang mengenakan bersama semua kru. Jadi bikin apa, lo bercanda, lo apa segala biar mereka, kebetulan saya yang paling muda kan, moodnya biar asik lah. Udah jadi seperti itu. Jadi kita benar-benar berpikir karya yang bagus ketika kita semuanya senang berkarya, ikhlas berkarya, nggak ada punya ganjalan apa-apa, sampai akhirnya hasilnya bagus, hasilnya digemari sama semua orang. Jadi kita percaya itu. Nah, tiba-tiba suatu saat film Chips ya, film Chips nih, ini film Chips, ini maaf bang, ini ribut aja. Diawali dari, nah ini nih, diawali dari nggak ribut sih, cuman justru diam semua. Jadi gini. Oh, maksudnya ribut itu nggak berisik sih gitu ya? Iya, bosnya bilang gini, ya nanti semuanya pada saat pengambilan film pertama itu adegan saya sama Mas Kasino muterin Semanggi minimal 2 kali. Pakai motor itu? Pakai motor. Iya. Gitu. Saya yang gini, situ yang musiknya ya.
Nah, saking gitu. senengnya. Ya. Itu gitu. adegan di Semanggi. Di Semanggi. Bertiga Dan naik motor. anehnya nggak boleh ada kamera action atau bagaimana nggak boleh. Loh, Jadi syuting kok begitu? kamera makanya kamera ada di atas gedung veteran. Dulu belum ada drone. Jadi pakai kamera Boro-boro beneran. drone. Oh. Kas sama indrone juga belum. Gila lu drone kan gitu. Ini kamera ditaruh di hotel. Di gedung veteran. Oke. Gedung veteran kan gedung gitu. veteran, ya. Nah, itu dari situ cuman kita dibilangin gini, kita udah kayak tentara. Pagi kumpul semua. Tadi nggak boleh ngomong loh. Ya, waktu itu sih masih ngomong. Oh, masih gitu. Ngomong. Kita samain jam. Sampai detik-detiknya. Lah kok kayak tentara? Makanya kayak tentara. Jadi nanti tepat jam 10 kamera jalan 5 tel kemudian 5 tel itu 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Jalan. Oh, nggak ada Nggak ada HT. tulis kamera, nggak ada. Bukan hanya nggak ada HT, tapi nggak boleh. Kan ada HT di sini tuh cuma Iya, Fajar. nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Enggak. Dan ini Itu kampret mana yang nggak boleh? Ini susah amat orang. produsernya dikampret. Oh, kirain. Bilang dong produsernya. Produsernya. Saya kira ada orang daerah situ iseng-iseng ngomong gitu. Ngomong makanya, nanti lu orang punya ya. Jamnya disamain dulu dah ya. Gimana lokasinya sebentar? Lu orang punya nanti jamnya disamain punya. Orang Bali ya. Hah? Bali berarti. Gorontalo. Lu orang samain punya dah ya, jamnya dah ya. Nanti pas jam 10, hitungan 5 lu orang jalan. Yang pertama 10 kamera masuk. Ngambil gitu. Kamera Lu orang, roll. nah, kira-kira lu orang 5 hitung sampai 5 jalan. Bertiga. Puterin minimal 2 kali. Udah dikondisikan, Semanggi kosong, jalan. Boleh 3 kali, tapi jangan 4 kali. Lu orang amsyong lu kalau 4 kali. Lu orang nggak beneran nih, lu orang nggak perpanjang punya dah ya. Lu orang nggak perpanjang punya dah ininya kontraknya ya kalau sampai 4 kali. Tadi kan bilang ini agak-agak mistis. Saya nunggu itu. Oh ini. Iya. Sip. Jadi Pak jalan. produser. Hah? Yang Pak produsernya. Muter dah tuh. Keliling 2 ganjil. kali. 3 kali. Keliling 2 kali. Nanti, nah ini sebelum ini semua ngomong dia udah ngomong. Nanti lu udah 2-3 kali putar. Kalau dia hujan gede, Kang tahu dah. Kang tahu itu. Kang tahu untung. Cuan. Nah. Sebentar. Jadi dia ngomong seolah-olah memperkirakan selesai anggota Warkop ini naik motor Keliling. 2-3 kali keliling Semanggi. Kalau ternyata hujan, kita akan cuan. Kita kira gitu ya? Lalu apa yang terjadi setelah 3 kali? Hujan sampai kita akhirnya melipir berhenti di Hotel Sahid. Orang pada ngeliatin. Hujan deras nih, hujan deras. Orang ngeliatin kita pakai pakaian chips. Pakai motor. Ini orang gila kali. Cita-cita jadi chip di Indonesia gitu kan. Mau juga Cianjur Highway Patrol. Cianjur. Iya kan. Gitu ini beneran Mas. Ini beneran kita mana nggak punya HT. Handphone belum ada zaman dulu kan gitu. Akhir kita telepon minjem Sahid tuh, telepon ke produser belum tahu ada unit ada di mana. Nggak boleh ngomong. Oh iya benar. Tadi nggak boleh ngomong tadi. Iya kan? Ini kejadian benar Mas. Kalau ada yang seumuran saya masih ingat dulu kan di situ Sudirman kan restoran semua tuh. Oh iya. Ada salah satu makanan. Ada salah satu namanya restoran Raden Saleh yang gede. Itu atapnya terbang Mas. Karena hujan tadi. Iya. Itu orang masih hidup nggak itu produser? Nggak tahu itu. Filmnya, film dari produser yang ini sekarang dibeli oleh Falcon. Chips, Setan Kredit, IQ Jongkok sama dari produser yang sama. Iya. Itu yang disebutin semua itu film favorit saya loh. Iya. Dari produser itu. Itu. Dicari Mas produsernya. Hah? Dicari. Itu tim ses lagi perlu. Saya udah nggak ada kenalan dari Menpor. Apa itu Menpor? Ya anjing pelacak kan. Sedikit begitu lagi. Mas. Tapi ini beneran Mas. Yang saya heran,
ini klinik kok berhasil. Iya Mas, saya masih nggak paham dengan padahal saya tuh lagi ini, saya kan dulu pernah jadi instruktur brigade motor Mas. Oh iya. Jadi punya kenalan banyak anak buah lah. Suatu saat, saya itu yang lagi itu. Masih di Semanggi? Kan nggak boleh ngomong apa-apa kan. Ya. Disamperin lah mana BM, kebetulan BM patroli. Oh, Mas Indro, ngapain Mas? Syuting film lo jalan. Sambil ngedumel ya? Kita si Kasino udah bilang, lo ngomong, Indro. Oh iya, karena Dia tahannya kan katanya nggak boleh ngomong. Ya nih daripada gagal, ya orang nyentak kita ngobrol gitu. Kebetulan aku kenal gitu, aku panggil namanya. Jalan. Gue lagi syuting film nih. Oh iya tuh orang. Oh iya. Syuting film di mana nggak ada yang ngikutin. Karena kamera dari jauh-jauh. Oh itu lucu banget tuh gitu. Waduh kita berkeringat benar, aduh gua ngomong lagi gitu. Dan yang paling kaget itu. Begitu hujan Mas gede banget, mendadak padahal lagi siang panas-panas. Kalau jare Kasino wong Banyumas ya, agi panas ngentang-ngentang Mas. Oh iya. Iya. Enggak, maksudnya gini, ini kan mungkin kerjasama pertama dengan sang produser yang unik itu kan. Iya. Enggak pertama juga Mas. Oh bukan. Pertamanya saya GR. Oh GR. Iya. GR film ketiga. Maksud saya gini, itu pertama kali dia ngasih komando yang aneh-aneh. Aneh gitu. iya. Oh iya. Itu kalau sekarang udah ditinggal semua tuh sama talent tuh. Oh. Kalau syuting sekarang udah ditinggal semua. Nggak boleh ngomong. Itu kalau mending kalau cuma ninggal doang. Ini kan suka ada yang ngeludah pakai lidah. Gitu kan. Mungkin ditinggalin sambil kalau sekarang. Tapi beneran Mas, yang heran saya it works gitu loh. Jadi iya. Dia bilang suruh diem nanti kalau oke berhasil. Dan tahu nggak Mas? Ini film kan sering, kita kan tadi bilang tuh, saya awali dengan kita harus bikin seneng. Ini film rame bener. Yang maaf nih, sampai saya nalangin orang kasbon. Nggak dikeluarin kasbon. Kasbon, kasihan. Supaya kita aman. Rame itu maksudnya dramanya banyak banget. Banyak banget. Dramanya banyak banget nih film. Tapi herannya meledak. Chips meledak betul. Saya saksinya salah satunya. Iya kan, saksinya kan. Benar. Nanti si Ajun nih, saksi ahli. Bukan gitu. Tadi kan saya bilang Chips salah satu film yang saya gemari. Tapi benar itu. Dan itu patah semua ini kita. Kita kan bilang bahwa kalau ikhlas, menyenangkan itu hasilnya. Ini ribut mulu. Malah berhasil. Ini cuman gara-gara itu. Gila, dia bisa tahu hujan kapan. Makanya saya suruh nyari. Itu pasti banyak yang perlu sekarang itu. Iya. Nah, ini kan kemudian hal-hal yang seperti ini yang terjadi di proses pembuatan film Warkop, salah satu film yang terbaik menurut saya, Chips itu. Apapun proses kejadiannya seperti itu. Ini pelajaran apa yang dipetik ya dari itu kan orang bilang kan cara kerja orang dulu tuh susah dinalar karena disiplinnya luar biasa. Ini lain lagi malah berbau-bau klinik. Ini apa yang bisa disampaikan buat teman-teman talent-talent yang baru merayap di luar sana kira-kira? Jadi gini, kalau saya sih berpikiran kayak gini, mungkin ini sebetulnya bukan sebagai sebuah pelajaran yang buat kami sih ini adalah dinamika aja kayak gitu. Tapi gini, bahwa film ini kalau kita ngomong film, kerja kolektif. Gotong royong. Untuk menyelamatkan ini dulu yang perlu. Ya. Kerjanya ini kolektif, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling ikutin aja apa seperti itu. Yang terpenting adalah ketika kerjasama kami di lapangan itu beres. Kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kan, ribut soal kasbon nggak dikasih Mas gitu. Udah. Cara komunikasi yang aneh, cara payment yang juga aneh juga mungkin juga, ya. Tapi itu justru menghasilkan film yang luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau menurut saya secara nalar adalah ketika sebetulnya kami semua survive menjalani ini semua. Dan itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Gimana pun juga mau namanya bos yang begitu, tapi kita jalani producer itu dengan waktu itu ya. Jalani itu dengan. Saya tahu nih, kira-kira nih kalau produser nonton dan masih ada dan nonton cerita kita ini, apa yang mau diomongin saya tahu. Apa tuh? Gile lu ndelok.
Kampret. Loh, Dalam warkop. Mana ada orang turun dari pesawat dijemput langsung di Sri Mulyani aja dimasalahin kemarin. Warkop kita enggak. turun dari pesawat dijemput mobil. Diistimewakan. Mobil apaan? Tentara. Itu gue juga enggak, Mas. Beneran nih, Mas. Ini nggak bohong, Mas. Itu kenapa sampai masuk jemput mobil tentara, kenapa? Kalau dianya mungkin enggak ya. Oh, enggak. Daripada anak-anak yang memang masih nakal itu, tolong diserahkan saja pada unit-unit yang berkepentingan. Halus ya? Dia, tapi justru ya, kalau dianya kan, ya namanya yang paling tinggi, udah nggak suka ya nggak suka aja. Halus, Paling tapi... kalau ketemu, enggak ya? Enggak.